Saya dulu pernah diancam oleh pengacara, pernah. Jadi polisi sama koran masih ada kerjasama sebenarnya, menjadi tugas polisi cyber ya, untuk mempertanyakan soal itu kan. Bagaimana kita terus memproduksi berita-berita yang positif untuk menangkal berita hoax. Itu kata Ketua KPU ya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisma Novi Yani. Iya. Alhamdulillah saya bisa menghadirkan ini orang media, orang lama media dan senior di media cetak dari Koran Tribun, Mbak ya. Saya dulu di Sriwijaya Pos. Pertama di Sriwijaya Pos. Dan kemudian ada adik namanya Tribun Sumsel. Tribun Sumsel. Sekarang saya di Tribun Sumsel. Di Tribun Sumsel. Iya. Sejak dari tahun berapa Mbak Lisma di media? Sejak lahir Tribun Sumsel itu 2012. Oke. Sementara kalau dari Seripo itu saya udah jadi wartawan itu tahun 99. 99 udah jadi wartawan. Iya. Jadi udah 24 tahun ya hampir. Udah banyak dong sertifikat. Iya, separuh hidup udah ngulik jadi kulit tinta ya kalau dulu. Nah, Mbak Lisma di Tribun sebagai apa? Saya sekarang di redaktur, tapi sekarang udah di online juga karena semakin hari semakin koran cetak ini udah semakin terbatas ya, jadi kita diperbantukan ke online sekarang. Online media cetak sekarang udah ke online juga ya. Perkembangan teknologi terutama dari aplikasi-aplikasi online Mbak Lisma itu sangat pesat terutama 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir. Dan bagaimana Mbak Lisma melihat ini menurut beberapa pengamatan saya gitu, banyak koran-koran nasional yang udah tutup, kolaps gitu ya. Apa karena pengaruh pesatnya industri media di bidang elektronik ini? Jadi aplikasi-aplikasi orang udah bisa buat website sendiri. Ada pengaruh nggak sih? Salah satunya itu penyebabnya. Jadi terakhir itu Republika ya yang mengumumkan secara resmi menutup koran cetaknya dan terus berkembang di mobile online. Nah, salah satu penyebabnya memang karena adanya media-media online sih sebenarnya. Tapi di balik itu juga banyak problema yang dihadapi koran cetak, terutama dari sisi operasional, kemudian keterbacaan untuk oplah-oplah itu kan harus disebar, itu kan sekarang sudah sangat tertinggal dibandingkan kalau kita bandingkan dengan media online yang tinggal klik di HP. Orang bisa lihat berita cuma lewat handphone gitu, tanpa harus beli cuma modal kuota. Iya, orang juga harus beli. Sementara berita di online tinggal cari kuota aja beli untuk dapat informasi. Jadi sebenarnya itu. Tapi sebenarnya koran cetak masih tetap bisa bertahan. Sebenarnya asal memang dikelola dengan baik dan punya sumber-sumber pendapatan itu tidak hanya dicetak, dia harus punya substitusi, misalnya ada online-nya, terus ada mungkin sekarang media sosial juga dimanfaatkan oleh media cetak dan media online untuk terus memberikan informasi ya, dan memberikan edukasi juga tentang berita-berita yang benar. Begitu. Oke, nanti saya mau ngulik tentang berita yang benar dengan adanya banyak media. Nah, banyak koran-koran nasional, Pos Kota, ada banyak ya, Mbak? Apanya? Yang tutup loh. Iya betul. Republika tutup ya? Republika cetaknya. Cetaknya tutup ya? Pos Kota sekarang online. Pos Kota udah lama. Udah lama tutup. Warta Kota. Warta Kota ya. Warta Kota masih dalam grupnya Tribunnews ya. Cetaknya udah memang nggak lagi. Udah nggak lagi. Terus online ada. Nah terus kalau di Tribunnews Network itu kan terus membuka jaringan ya sampai ke Papua. Terakhir itu ada kita buka di Papua Barat gitu. Nah yang dibuka itu adalah website koran online, bukannya koran cetak. Jadi memang untuk new koran-koran
media-media yang baru itu memang arahnya ke media online. Menurut Mbak Lisma masih proper nggak sih sekarang media cetak gitu? Kalau ada saat ini, untung nggak sih mereka gitu? Kalau kita sendiri karena biaya produksi tinggi masih kan? bertekad ya sejauh ini untuk Tribun dan Sripo ini masih bertekad untuk tetap cetak. Masih ada celah yang bisa didapat dari koran cetak ini, terutama untuk tingkat lokalnya. Karena kan kalau media nasional untuk mendapatkan lokal itu kayaknya lebih susah daripada media lokal untuk mendapatkan lokal, seperti instansi pemerintahnya, kemudian DPR di daerah dan kota itu masih punya peluang sih sebenarnya. Dan orang masih suka loh, terutama untuk yang orang tua ya. 40 ke atas tuh masih mau dia baca koran gitu ya. Kemudian misalnya ingin diberitakan di dalam media itu masih mau dia buka koran gitu kan, masih mau dia gunting, di clipping, kemudian jadi kenangan, kadang-kadang juga dibikin dibikin bingkai kan, saking senangnya dia masuk di dalam media. Dan itu masih ada sih celah-celah seperti itu kan. Hanya tadi saya ingatkan bahwa memang harus ada combine dengan usaha yang lain agar dapat menutupi biaya operasional tadi. Iklannya nurun ya Mbak ya, media cetak? Sejauh ini karena memang kertas halamannya juga turun kan. Dulu kan pernah sempat 24 halaman, kemudian jadi 16, sekarang jadi 12 halaman ya, otomatis udah ngerti lah ya bahwa memang biaya produksi tinggi. Hanya tapi tetap ada masih ada orang yang ingin memasang iklan kecil. Kalau kehilangan BPKB, STNK, syaratnya harus dimasukin di koran dulu oleh polisi. Selama 3 bulan, 3 kali. Jadi polisi sama koran masih ada kerjasama sebenarnya. Tapi walaupun itu tidak secara betul-betul kerjasama secara tertulis ya. Tapi memang kalau abang kehilangan STNK atau BPKB pasti syaratnya gitu. Harus diumumkan di koran lewat iklan kecil di 3 koran selama 3 di 2 koran selama 3 bulan. Itu syarat ya? Syarat. Supaya bisa dikeluarkan BPKB baru. Nah, untuk Tribun luar biasa ya. Bisa bertahan dari 2012 sampai 2023 masih bisa bertahan, media cetaknya masih jalan. Terus dia juga buat media online-nya ya. Beritanya sama ya? Berita antar cetak sama online beritanya sama? Mungkin pengolahannya beda. Pengolahannya aja beda. Kalau berita dicetak kan lebih dilihat layoutnya, dilihat judulnya beda. Kan kalau online kan judul panjang boleh, tapi kalau dicetak kan gini maksimal 7 kata kan gitu kan. Ada perbedaan-perbedaannya tetap. Oke. Mbak Lis, sekarang media cetak sudah semakin berkurang, media sosial sudah semakin tinggi. Bagaimana jadi masyarakat termasuk saya juga ngebedain nih. Kalau di media cetak kan udah jelas, kalau kita dulu mau jadi jurnalis itu ada pelatihan PWI-nya, persatuan jadi ngasih kode etik jurnalistik itu benar-benar kita sampai hafal pada dia, terus penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Nah di medsos saat ini gimana ini Mbak? Semua orang bisa menjadi jurnalis citizen itu? Kita harus membedakan dulu ya antara media sosial dengan media mainstream. Kalau media sosial itu adalah media yang siapapun bisa nulis, siapapun bisa memilikinya. Artinya secara individu, tapi ada beberapa juga yang kolaborasi antara perusahaan ya di media sosial. Tapi media mainstream itu kan harus punya badan hukum, harus punya struktur organisasi perusahaannya, kemudian juga dia terikat dengan kode etik jurnalistik. Sementara kalau media sosial itu hanya dengan undang-undang ITE. Nah, kadang-kadang di masyarakat ini
mereka tidak membedakan sumber berita itu dari media sosial atau dari media online. Nah, bahayanya kalau berita-berita itu bersumber dari media sosial yang tidak terverifikasi, hanya misalnya mungkin dapat kiriman dari followernya, oh ada kejadian ini. Nah Min, ini Min, ada kejadian Min, nah ini nah Min, ini nah, gitu kan, sudah selesai dia apa, taruhlah di media sosialnya. Terus oleh masyarakat kemudian disebarluaskan segala macam dan sebagainya. Nah itu kan tidak terverifikasi, hanya memperlihatkan ada fakta gitu ya. Tapi seperti apakah kebenarannya? Jadi hoax dong. Kalau misalnya kan orang yang menerima kan punya apa namanya masing-masing ya, punya kesimpulan masing-masing kalau lihat. Oh orang ini begini. Oh pasti lo begini. Nah jadi punya pendapat masing-masing. Nah media mainstream lah yang harus yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu. Apa benar sih peristiwa itu di situ misalnya? Apa benar itu kecelakaan menyebabkan 10 orang meninggal misalnya kan? Tidak terkonfirmasi di media sosial. Nah makanya masyarakat dapat cek dan receknya itu coba ke media mainstream. Ada contoh seperti apa, Mbak? Contohnya seperti ini. Misalnya kita itu kalau di tempat saya bekerja itu kan memang menyoroti berita-berita viral yang terjadi di media sosial. Jadi kita coba untuk menelusuri. Yang pertama ya tentu kita kalau misalnya peristiwanya adalah kriminal, kita konfirmasinya ke polisi. Kemudian kita konfirmasi dengan polisi, adakah kejadian ini? Kemudian kalau ada kita telusuri. Contoh berita yang viral yang Contoh berita viral konfirmasi itu balik terakhir adalah tentang selebgram kemarin ya. Ada seorang selebgram yang viral karena ucapannya tentang asap. Iya. Jadi asap yang banyak gitu. Jadi kan banyak orang menghujat beliau ini karena menyepelekan asap. Katanya bakar aja lahan, kan udah memang sedikit tidak perlu biaya banyak. Kalau asap ya asap 2 minggu 3 minggu selesai katanya gitu kan. Itu ternyata menyakiti masyarakat kita yang sekarang sedang berjuang menghadapi asap. Iya. Sampai sekolah diliburkan. Sampai segala macam. Nah, ternyata polisi pun respon kan yang seperti ini kan memang menjadi tugas polisi cyber ya untuk mempertanyakan soal itu kan. Dan akhirnya dipanggillah si selebgram. Nah, di sini media mainstream itu punya peran untuk apa sih duduk persoalannya. Ternyata kata si selebgram itu, saya tuh sebenarnya mengungkapkan hati aja atau mungkin pendapat pribadi saya, katanya saya mohon maaf gitu kan akhirnya. Jadi kita menjadi ada kesimpulan bahwa walaupun memang mungkin pendapat kita itu benar, kalau sudah ditayangkan di media sosial itu menjadi bermacam-macam opininya. Yang benar jadi tidak benar kan gitu. Jadi hoax ya. Jadi hoax malah jadi gitu. Iya. Siapapun bisa jadi jurnalis, bisa jadi wartawan dengan media sosial. Jadi saya dapat ide lagi jalan-jalan, ada suatu kejadian dengan kamera langsung bisa jadi berita. Gitu. Nah di sini berarti peran dari media cetak ya. Iya. Jadi untuk melihat memerangi istilahnya ya, memerangi hoax-hoax yang ada di luar sana ya, satu-satunya cara ya memberikan berita yang positif, memberitakan berita positif itu ialah melalui media mainstream yang memang sudah terukur kinerjanya gitu ya, saya pikir begitu ya. Tapi media cetak pun menghadapi tantangannya, mereka harus berubah dari cetak ke online ya. Kalau tidak beradaptasi maka akibatnya akan bangkrut gitu, karena Anda akan tutup gitu. Betul. Bagaimana media cetak ini Mbak ya, koran-koran ini mempertahankan pembacanya agar tetap setia gitu? Kalau dari sisi pemberitaan ya tentu kita harus memberikan berita-berita yang benar-benar menjadi perhatian masyarakat gitu ya.
Kemudian kalau cetak ini memang tergantung juga dengan oplah. Oplah dan bagaimana tingkat ke distribusi koran-koran tersebut ke daerah. Ini juga jadi tantangan juga sih sebenarnya. Tantangannya. Tapi kalau di bagian redaksi memang tugasnya memang lebih simpel ya dibandingkan dengan teman-teman kita yang di marketing, karena dia kan harus berjuang oplah segala macam. Nah, tapi kalau di bagian pemberitaan kita itu tadi harus benar-benar memberikan berita yang lain daripada yang lain, tidak sama dengan koran lain misalnya begitu. Atau memang berita-berita yang memang menyentuh masyarakat selama ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi besar-besaran pesta demokrasi gitu ya. Media cetak tentu orang akan melihat ke ini ini suatu keuntungan atau gimana, Mbak? Mendekati era ini. Jelang musim politik sebenarnya menjadi peluang ya, media cetak dan online. Peluang pertama tentu untuk sama sih cetak dan online, bagaimana memanfaatkan situasi politik ini untuk dapat menjadi sebuah peluang mendapatkan bukan keuntungan sih, mendapatkan profit dari usaha media kita ya. Misalnya dengan tentu kan orang politik, calon-calon legislatif ini butuh panggung, butuh media agar mereka semakin dikenal. Itu satu peluangnya. Nah, untuk media cetak, profil seseorang calon legislatif, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota itu butuh media untuk supaya sampai ke masyarakat. Nah, itu yang akan menjadi peluang sebenarnya bagi media cetak dan online. Tinggal bagaimana mengolahnya, karena calon-calon legislatif dan calon-calon kepala daerah ini kan juga punya biaya gitu kan, yang terbatas. Itu tinggal tergantung perusahaan masing-masing untuk melihat peluang musim politik ini seperti apa. Kita tahu bahwa media cetak adalah media yang terverifikasi dengan sangat baik ya. Nggak gampang untuk buat sebuah perusahaan media cetak Mbak ya. Dan wartawannya juga harus melalui beberapa fase pendidikan agar benar-benar menjadi jurnalis yang benar gitu ya. Nah, antara hoax yang begitu banyak di media sosial dengan media cetak, tentu ini menjadi satu pembeda yang jelas gitu ya. Betul. Jadi kita gini Bang, saya mengutip dari apa yang saya baca. Jadi kita ini penduduknya 273 juta seluruh Indonesia. Sementara pengguna gadget itu kalau berdasarkan data yang saya baca itu sampai 214 juta pengguna gadget. Bayangkan. Orang akan mengetahui informasi itu melalui gadget kebanyakan. Iya. Nah, black campaign ya. Black campaign. Artinya ini kan dunia digital ini kan berarti kan dunia maya, dunia di udara. Iya. Jadi kami menyebutnya itu pernah kami dunia gaib. Ya? Dunia perang udara. Iya. Jadi belum apa-apa nih. Situasi panasnya politik ini udah terasa di media udara. Sangat terasa ya. Sangat terasa. Presiden belum ditetapkan ya, masih ada sini-sini kan. Tapi beritanya udah kemana-mana. Yang ini menjelekkan ini, yang ini menjelekkan ini kan. Wah, pokoknya udah 2024 sebentar lagi udah, Mbak. Betul. Jadi hoax ini ya tergantung kita mendakapinya, saya pikir ya. Kalau saya sendiri, kalau sudah menjelek-jelekkan sudah saya langsung skip ya. Skip dan saya centang, kalau di Facebook itu kan X itu sudah udah nggak muncul lagi. Tapi bagaimana dengan anak-anak generasi milenial, generasi Z ya, Z. Kemudian mungkin orang tua mungkin dia masih nggak terlalu ini ya, kalau
60 ke atas atau 50 ke atas mungkin enggak terlalu. Terutama generasi Gen Z nih. Gen Z ini 52% loh. 52%. Dalam pemilu nanti lebih banyak daripada pemilu. Gede ya pengaruhnya ya, Gen Z ya. Betul. Hati-hati loh Gen Z ya. Gen Z. Jadi sekarang ini bagaimana para caleg, para politikus ini mau merebut hati Gen Z. Seperti apa? Sementara berita-berita itu udah gak keruan. Yang mana yang benar, yang mana yang hoax, yang mana ini. Jadi memang semakin banyak berita-berita yang hoax, cara mengatasinya bagaimana kita terus memproduksi berita-berita yang positif untuk menangkal berita hoax. Itu kata Ketua KPU ya. Ketua KPU. Jadi gimana nih Pak sama Pak Amrah Muslimin ya, Ketua KPU Sumsel. Ya gitu. Kalau kita mau menangkal hoax ya kita harus memperbanyak berita-berita positif yang benar, berita-berita yang benar supaya berita hoax itu hilang, dan yang muncul itu berita-berita positif. Gimana mencari berita-berita positif? Yaitu di media-media yang mainstream, media-media online yang terverifikasi, media-media yang memang sudah kredibel misalnya begitu. Kira-kira gitu Bang. Jadi anak-anak muda, teman-teman Gen Z ya, termasuk juga milenial, jangan terlalu cepat percaya berita-berita yang ada di medsos gitu ya, karena belum tentu itu terverifikasi dan benar. Gitu. Suasana politik semakin panas, setiap calon-calon pasti ingin merebut hati Gen Z, generasi milenial, dan terus belajar, terus banyak literasi, membaca, jangan cepat percaya, gitu Mbak ya. Oke. Nah, wartawan-wartawan di media cetak dengan media online, terutama di Tribun nih, apakah mereka sama saling disubtitled isi beritanya? Jadi sekarang wartawan punya multi talenta ya, saya pikir ya, sangat luar biasa dibandingkan di zaman saya dulu. Zaman saya dulu nggak ada online. Kalau cari berita siang, sore baru diketik, baru di ini. Kalau malam harus terbit. Malam harus terbit. Kalau sekarang begitu kejadian harus bikin berita, harus dikirim dengan cepat, harus segera tayang di online supaya beritanya dibaca orang. Jadi jurnalis di zaman sekarang ini, saya pikir makin harus punya talenta yang lebih oke dan fisik yang harus lebih oke juga, karena mereka harus pintar tulis berita, harus pintar ngambil foto, harus pintar bikin video, semua harus pintar. Semua harus pintar mereka. Karena memang udah zamannya, tantangan ya. Bagaimana kita membedakan, Mbak? Informasi ini kan terus bahwa berita ini benar atau tidak. Sementara kan media cetak ada space waktu yang cukup lama, ketika belum tentu hari ini juga langsung mereka terbit gitu kan. Bahwa ini hoax, berita ini mengatakan bahwa calon pasangan ini jelek, black campaign-nya seperti ini, padahal itu belum tentu benar gitu. Iya. Saya sebagai pembaca loh, karena tadi 52% Gen Z. Kalau ini tergantung perusahaan media masing-masing ya. Kadang-kadang kan kalau secara idealnya memang harus ada konfirmasi. Itu sudah menjadi kode etik jurnalistik ya. Jadi misalnya ada profil seseorang, misalnya ada konferensi pers tentang A menyinggung-nyinggung tentang B, ya standar jurnalistiknya adalah kita harus mengkonfirmasi dengan si B. Kalau misalnya tidak ada konfirmasi dengan si B, itu mestinya tidak layak dimuat, tidak bisa dimuat mestinya. Tapi kadang-kadang karena waktu, kadang-kadang beritanya tetap dimuat, konfirmasinya keesokan harinya, itu tuh sebenarnya udah menyalahin aturan jurnalistik. Jadi intinya itu Bang. Jadi kalau ada seorang yang dijelek-jelekkan, itu harus ada konfirmasi. Jangan cepat percaya dengan berita. Kalau misalnya beritanya cuma itu doang, nggak ada konfirmasi,
wajib curiga bahwa itu adalah berita yang belum tentu benar, karena tidak ada konfirmasi dengan si B yang dijelek-jelekan. Kita pun di musim politik seperti ini juga hati-hati. Kalau misalnya ada yang memang konferensi pers tentang si A menjelek-jelekan si B, itu kita tidak akan datangi. Kita mengambil cari aman ya, bukan cari aman, memang ya daripada nanti yang kena kita, maksudnya menjelekkan si B, kita ikut nimbrung di situ, ya lebih baik nggak usah begitu. Apakah ini sesuatu yang baik, Mbak Lisma? Wartawan media cetak itu nyari beritanya dari berita medsos yang online, jadi mereka mau cari berita apa nih hari ini? Gitu. Oh, lihat dulu yang apa yang mana. Ini tergantung juga tingkat keviralannya ya, maksudnya apakah itu menyangkut hajat hidup orang banyak, ataukah hanya viral-viral yang dibuat kayak gitu supaya lebih terkenal, atau itu juga jadi pilihan kita. Tapi misalnya tentang viral karena kecelakaan, itu biasanya kita konfirmasi, Bang, karena itu adalah peristiwa ya. Orang ingin bertanya di mana sih peristiwanya, kan kadang-kadang viral itu nggak tahu. Nah ini min, ada kejadian kecelakaan di sini nggak ada. Tempatnya di mana? Orang pikir itu di Palembang, ternyata terjadinya di Papua. Maka itu kadang-kadang kita jadi salah satu liputan yang kita liput, yang ada di media sosial. Tapi tidak langsung main comot, langsung diterbitkan, tapi kita konfirmasi kalau misalnya kecelakaan itu ke polisi. Kalau misalnya tentang viral-viral kayak yang selebgram kemarin, ya konfirmasi ke selebramnya, ya. Jadi tidak, istilahnya kita tuh tabayun lah, cek dan dicek, begitu. Jadi benar atau tidak berita ini, gitu ya. Betul. Dan tidak semua berita viral itu kita beritakan, tergantung ininya tadi. Misalnya tentang kenaikan harga BBM, kan itu hajat hidup orang banyak. Itu pasti, insya Allah kita menjadi sebuah liputan yang sangat menarik kalau misalnya kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau tentang kebanyakan sekarang kan kadang-kadang istri selingkuh di videoin kan. Kedapatan tangan, ketangkep tangan, ya. Untuk apa itu diberitanya? Jadi nilai beritanya apa gitu kan? Media mainstream punya standar tersendiri. Ini penting atau tidak, gitu ya? Hajat hidup orang banyak. Oke. Maksud saya kayak gini, apakah pemerintah harus mengeluarkan regulasi nih? Jangan sembarangan nulis berita, buat suatu pernyataan atau berpendapat gitu? Ya, kalau media sosial ini kan banyak orang pesimis ya. Banyak orang pesimis bagaimana sih mengawasi media sosial yang begitu banyak dengan informasi yang begitu beragam dan tidak tahu seperti apa kebenarannya. Pengawasannya itu seperti apa tuh banyak yang pesimis. Nah, karena tidak ada yang mengawasi ya? Bukan KPI kan? Ada pengawasnya. Kominfo ya. Kominfo. Dan kita tidak memikirkan bagaimana kita sebagai orang media itu tidak terlalu memikirkan bagaimana medsos ini kok bisa lolos memberitakan berita seperti ini. Tapi kita lebih melihat kita ke dalam. Kita bagaimana menjadi media online yang terpercaya, yang dapat memberikan berita-berita itu tadi, Bang. Jadi kita tidak terlalu mencampuri bagaimana media sosial itu berkembang seperti sekarang ini, tapi kita lebih ke dalam diri kita sendiri sih. Seperti apa kita menyajikan berita yang berimbang, bermanfaat, dan juga dapat menangkal berita-berita hoax seperti itu gitu loh. Agak ribet ya. Karena KPU aja, Bawaslu aja menyerah, seperti apa tuh? Karena jutaan informasi dari media. Mau seperti apa yang kita inginkan itu menyaring dari pengguna media sosialnya sendiri. Yang kita harapkan itu pengguna sosial harus saring sendiri berita-berita apa yang mereka konsumsi.
informasi-informasi apa yang mereka harus konsumsi. Jadi kita lebih ke pengguna medsosnya aja sih Bang. Gak terlalu peduli sama orang yang suka bikin black campaign segala macam itu. Itu kan kalau tidak ada yang baca kan dia tenggelam sendiri. Oke, tapi kalau di platform-platform media sosial yang penting hype, yang penting terkenal, powersnya banyak gitu. Mereka cuma peduli itu gitu ya. Iya. Saya susah ngomong juga sih gimana dari media sosial yang seperti itu. Tapi kalau media online kan jelas. Kalau misalnya media salah kan ada Dewan Pers. Kemudian juga bisa dilaporkan oleh narasumber. Itu udah sangat jelas kalau soal media. Walaupun masih banyak juga media online yang nakal, yang terbitnya itu cuma atas perintah yang membayar. Kan kadang-kadang ada juga seperti itu. Dari tahun 99 sampai sekarang Mbak Lisma menjadi seorang wartawan, seorang jurnalis, teman-teman semua ya. Apa sih enaknya jadi wartawan, Mbak? Ini agak lebih ke personal loh. Iya ya. Saya sebenarnya udah nyemplung ya, sekalian tenggelam aja. Iya. Saya sih segitu Bang. Tapi sekian lama itu pasti ada sesuatu loh. Iya, dinamikanya banyak. Jadi suka duka jadi wartawan itu apa sih? Wartawan cetak nih loh. Iya, jadi saya dulu sempat di Jambi 5 bulan, kemudian pindah-pindah ngeliput kriminal, ngeliput ekonomi, itu dinamikanya sangat luar biasa. Yang saya sangat terkenang itu ya ketika ada kasus pembunuhan di Jalan Cipto. Iya, saya tahu Jalan itu. Cipto. Iya. Ada 2 anak perempuannya meninggal, dibunuh. Padahal yang menjadi sasaran sebenarnya bapaknya kan. Iya. Itu sampai 1 bulan tuh saya kayak seperti detektif waktu itu. Karena sangat rapi, susah ditemukan siapa, dan selama 1 bulan itu udah kayak detektif sama polisi, sama Pemret, sama redaktur dapat informasi itu ditelusuri. Oh ini hubungannya ini dengan ini, dan akhirnya ketemulah yang namanya otak perencanaan, ialah kekasihnya. Mbak Lisma dari jurusan ekonomi ya? Iya. Ekonomi terus nyemplung jadi wartawan. Iya, gitu betul. Ya? Emang ada pendidikan khusus Mbak ketika mau gabung ke grup Tribun saya ini? Dulu sebenarnya ada lembaga pers mahasiswa, itu namanya Kinerja dulu ya. Jadi saya udah gabung di situ. Memang sebelum jadi mahasiswa itu memang udah senang nulis Bang. Dulu kan ada zaman kita nulis buku harian ya. Ada nggak? Iya. Kalau cewek kan ada buku harian. Saya termasuk gagal nulis buku harian ya. Jadi buku harian itu ya apa yang terjadi hari ini kita tulis gitu kan. Terus ada lembaga pers mahasiswa. Saya sempat magang. Saya dulu mahasiswa pernah magang di Seripo. Jadi mahasiswa pernah magang di Seripo. Kemudian ketika lulus saya sempat jadi guru. Kayaknya saya tuh putus asa jadi guru. Jadi guru nggak berhasil. Nggak berhasil. Enakan jadi wartawan ya? Itu ada peluang untuk di Sriwijaya Pos, saya ngelamar, saya diterima. Ada pelatihan sekitar 2 minggu di Sriwijaya Pos. Dulu kan Sriwijaya Pos satu-satunya media lokal yang terbesar ya. Dan jaringan itu sampai Bangka, sampai Jambi, sampai ke Lampung kan. Jadi ya begitu dijalani ya terus. Ada pengalaman buruk nggak Mbak ketika ngeliput gitu? Dikejar-kejar sama narasumber karena mungkin dia dulu pernah diancam oleh pengacara, pernah diancam. Iya, karena mungkin saya juga salah membuat berita yang kurang benar ya. Iya. Tapi caranya mengintimidasi kita sebagai wartawan itu saya sudah sangat takut juga waktu itu. Iya. Tapi ya akhirnya enggak. Terus pengalaman justru pengalaman yang menarik, saya bisa jalan ke luar negeri karena sebagai jurnalis. Udah berapa negara? Baru 2 sih. Baru 2 negara, baru 2 ya. Eropa jangan-jangan ya? Enggak. Itu enaknya jadi wartawan cetak ya. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya peluang jalan-jalan itu sangat kecil karena begitu banyak media. Terutama pasca Covid ya. Betul. Pasca Covid, jadi memang ada sesuatu yang menyenangkan ketika informasi Mbak Lisma berikan dengan benar, orang teredukasi gitu ya. Kasih dong Mbak buat teman-teman semua yang mungkin pengen jadi wartawan, apa tipsnya mau jadi wartawan nih? Ada nih masih banyak teman-teman, gue pengen jadi jurnalis. Iya, sekarang kan ada fakultas khusus
jurnalistik. Oh, kan ada ya? Di UIN ada, di Unsri ada, di Fakultas FISIP ya. Saya pikir jurnalistik adalah dunia yang masih sangat terbuka di masa depan, karena informasi akan selalu ada ya, walaupun kita udah di masa yang begitu dekat dengan teknologi ya. Buat teman-teman kalau yang ingin menjadi jurnalis, jangan sungkan untuk bekerja keras, karena saya pikir anak-anak zaman sekarang ini kalau susah sedikit udah mau mundur gitu. Oke, Mbak Lisma, saran buat adik-adik semua, teman-teman yang mau terjun di dunia jurnalis. Dunia jurnalis itu sebenarnya sangat menyenangkan, asal Anda tahu kode etik jurnalistik dan ilmunya, gitu ya. Saya kira itu bisa menjadi sebuah pekerjaan, sesuatu yang sangat menarik. Tolong kasih tips, Mbak, ke adik-adik semua. Ya, untuk menjadi jurnalis sejati itu ya, yang pertama kita harus berlatih menulis. Berlatih menulis itu bisa nulis gitu ya. Nggak gampang gitu loh. Bukan. Ya, berlatih menulis bisa dari mana aja, bisa dari menulis artikel atau misalnya menulis di blog, menulis di media, tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga harus kerja keras. Jadi jurnalis itu harus kerja keras karena dituntut talenta yang bisa menulis tadi, bisa fotografi, bisa mengambil video, dan bisa mengolah konten-konten seperti apa gitu untuk kebutuhan-kebutuhan berita online. Jadi banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh generasi milenial zaman sekarang untuk menjadi jurnalis. Jadi nggak asal comot berita, Anda dapat berita dari medsos, terus tiba-tiba Anda jadi jurnalis. Nggak seperti itu, gitu ya. Jadi mau semudah seringan apapun, itu resiko. Dan itu ada undang-undang ITE-nya, undang-undang jurnalisnya juga ada, gitu. Jadi jangan menyebarkan hoax gitu. Betul. Apa mengatakan siapa, kalau kita belajar dulu kan, di jurnalis, siapa mengatakan apa, terus apa, bagaimana, 5W1H, waduh, Anda harus belajar gitu ya, teman-teman semua, agar nggak terkena nanti baru viral, baru minta maaf gitu ya. Jika konfirmasi ternyata saya cuma gini, ya nggak gitu. Dampak yang Anda rasakan, apa yang orang rasakan dari apa yang Anda katakan itu berat banget gitu ya. Mbak Lisma, apa sih pengalaman, ada nggak pengalaman yang paling buruk yang dirasakan setelah sekian puluh tahun jadi wartawan? Udah cetak gitu loh. Buruk. Anda mesti ngejar berita itu nggak segampang sekarang, tinggal cari aja gitu. Pengalaman buruk-buruk banget tuh nggak ada. Nggak ada ya. Spot jantung? Spot jantung karena juga. Saya harus menghadapinya sendiri waktu itu kan. Jadi apa yang harus dilakukan itu udah sempat juga. Tapi sebenarnya yang paling banyak menyenangkan. Apa yang menyenangkan jadi wartawan? Menyenangkan itu saya bisa ketemu siapa aja, dari mulai presiden, gubernur, sampai abang becak saya bisa ketemu. Dulu saya ngebitnya di kantor gubernur. Seperti apa saya ketemu dengan Bapak Rosihan Arsad ketika itu sangat suatu pengalaman yang sangat berharga. Dan saya pun bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah, di tempat umum, melihat langsung bagaimana penderitaan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. Dan itu menjadi menjadi sesuatu yang menyenangkan sendiri, ya. Ada kepuasan batin ya. Dan setiap hari itu kita menghadapi sesuatu yang berbeda, Bang. Itu yang paling menyenangkan. Hari ini kita liputan ini, besok udah berubah lagi. Gak ada liputan yang sama. Jadi hidupmu nggak boring gitu ya? Nggak boring. Setiap hari di luar di outdoor ya, di outdoor. Jadi sangat menyenangkan. Banyak teman. Keluar negeri. Bisa keluar negeri, gratisan lagi. Dan sekarang udah banyak jurusan-jurusan di fakultas yang relate dengan pekerjaan itu. Jadi benar-benar kamu kalau mau belajar jadi wartawan ya dengan jalur yang benar gitu, Mbak Lisma ya. Oke, ada yang mau disampaikan Mbak? Terakhir sebelum kita closing, udah cukup ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini dengan Lisma,
Mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran, teman-teman juga bisa dapat sesuatu yang baik. Ternyata jadi wartawan itu nggak susah kalau kita tahu ilmunya. Iya, betul. Thank you Mbak Lisma, ya, sampai ketemu lagi nanti kita undang-undang lagi. Ya. Dan semoga sukses dengan karir. Sampai kapan kira-kira mau jadi wartawan? Nggak tahu nih, saya udah 50 tahun. Separuh udah di jurnalis. Mungkin bikin konten juga kayak Bang Heri. Okay. Nanti kita bisa collab dong ya Mbak ya. Kita kolaborasi nanti dengan channelnya Mbak Lisma. Sampai ketemu lagi teman-teman Ojadi dengan narasumber kita yang lain yang banyak cerita hidup dan pelajaran. Thank you.